بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal intisami bihablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi وصحبه أجمعين. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan majelis ini dirahmati Allah SWT. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 November 2022, Allah pertemukan kita dalam majelis ini. Mudah-mudahan majelis virtual ini, mudah-mudahan majelis ini dirahmati, diridhai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam bujun kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqamah untuk terus mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan, dan memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sampai akhir hayat kita, sampai mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita lanjutkan membaca kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh karya Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Kita masuk pada subbab syubhatun masyhurah, ya. Subbab syubhatun masyhurah, ya. Syubhah itu ya sudah jadi bahasa Indonesia, sudah jadi sesuatu yang maklum dalam pengetahuan kita, sesuatu yang syubhat, ya, sesuatu yang meragukan, sesuatu yang tidak jelas, ya. Nah, sesuatu jelas, masyhuratun masyhur, dia juga sudah jadi bahasa Indonesia. Masyhur, ya, dalam bahasa masyhur artinya terkenal, ya. Syubhatun masyhurah berarti sesuatu yang tidak jelas dan sudah dan menjadi banyak diperbincangkan, terkenal diperbincangkan pada sesuatu yang tidak jelas. Nah, kalau Bapak Ibu membaca terjemahan, ya, terjemahan dari kitab ini, memang penerjemah memilih pilihan terjemahan yang berbeda tampaknya. Jadi saya mencoba menerjemahkannya dengan mengambil asal katanya. Nah, nanti tapi memang sebagian penerjemah buku atau penerjemah kitab itu bisa saja kemudian memodifikasi atau mengalih bahasakan dengan sesuatu yang diyakini oleh sang penerjemah itu lebih gampang dipahami oleh pembaca. Jadi itu menjadi apa ya, subjektivitas penerjemah, ya. Nah, tapi saya menerjemahkan syubhatun masyhurah artinya suatu syubhat, hal yang meragukan yang kemudian terkenal alias banyak diperbincangkan orang, tetapi sebenarnya itu sesuatu yang tidak jelas, ya. Nah, tentu saja dalam hal ini terkait dengan masalah keberadaan agama, ya, karena ini nanti kita akan lihat bagaimana Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi menjawab, ya, syubhat-syubhat atau hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang meragukan, hal-hal yang membingungkan yang diperbincangkan oleh banyak orang tentang agama, ya. Beliau berkata, rubba qailin yaqul. Rubba qailin itu artinya ada, rubba itu banyak, ya. Banyak untuk menunjukkan banyak atau beberapa, ya. Beberapa orang, qail dari kata qala yaqulu, qail itu isim fa'il dari kata qala yaqulu, qail, rubba qailin yaqul. Banyak orang berkata begini. Ada banyak orang berkata seperti ini, seperti yang lafaz kalimat berikut ini. Idza kana ad-dinu laziman li jami'il bashari fi jami' ahwalihim ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Kalau memang idza kana ad-din, kalau memang agama itu adalah laziman, sesuatu yang lazim, sesuatu yang memang wajib ada li jami'il bashar, untuk seluruh manusia, fi jami' ahwalin ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, untuk seluruh kondisi kehidupan mereka yang terkait dengan urusan-urusan duniawi dan ukhrawi, ya, itu pengantar kalimatnya, nanti disempurnakan oleh kalimat setelahnya. Jadi kalau kalimat ini saja belum bisa dipahami secara langsung, walaupun kalau kita jelaskan maksudnya adalah kalau memang agama itu memang harus ada, tetapi kenapa ada banyak masalah yang masih ada dalam kehidupan manusia, kira-kira begitu. Nah, tapi nanti
pemahaman kalimat ini akan lebih jelas setelah kita baca kalimat-kalimat setelahnya. Ya. Wa idza kana kafiyan bi kulli ma yahtajuhu al-insanu li sa'adati ad-darain. Wa idza kana, dan apabila kana ya di sini tidak diartikan ya, tetapi kalau dulu itu kana diartikan adalah ya. Dan kalaulah, tapi kalau untuk pemahamannya bisa diartikan dan kalaulah agama itu, dia merujuk kembali ke ad-din ya. Idza kana ad-din. Sekarang dinnya tidak perlu diulang lagi karena dia sudah jelas di kalimat sebelumnya, maka cukup dengan fiilnya saja, fiil kananya saja. Wa idza kana, maksudnya itu ad-din ya. Idza kana ad-dinu kafiyan bi kulli ma yahtajul insan. Kalau memang agama itu kafian itu cukup ya. Kafian itu kalau dikaitkan dengan kata yang juga sudah masyhur, kifayah. Fardu kifayah kan artinya sesuatu yang dianggap sudah mencukupi kalau dilakukan oleh sebagian orang. Kafian, dikata kafa yakfi, kafian artinya cukup. Kalau seandainya agama itu sudah cukup, bi kulli ma yahtajuhu al-insan, untuk memenuhi segala yang dibutuhkan, yahtaju artinya dibutuhkan ya, dibutuhkan oleh manusia di sa'adatid darain, untuk kebahagiaan darain, dua alam, dua kampung, maksudnya kehidupan dunia dan akhirat ya. Untuk kebahagiaan dunia akhirat. Fama baluna, ini baru pertanyaannya. Pertanyaannya untuk membuat kita lebih memahami apa yang dimaksud dalam dua kalimat yang sebelumnya. Fama baluna naran nasa saihina fi biharil ghawayati taihina fi fayafid dhalal. Lalu kenapa kita masih melihat banyak orang yang masih terombang-ambing di tengah-tengah lautan keraguan dan juga terjerumus di dalam kesesatan demi kesesatan. Rasighina fi quyudil khilafat fil aqaid, dan mereka juga masih terjerumus di dalam berbagai perdebatan dalam masalah aqaid, dalam masalah akidah. Taqumu bainahum al-munaza'at wal munahadat, ya. Terjadi begitu banyak munazaat, perselisihan, pertengkaran, wal munahadat, dan pertengkaran, perselisihan, perdebatan. Yattakhidhu kullu dhi dinin dinahu hujjatan listibahi muharabati man khalafahu ya. Yattakhidhu kullu dinin, setiap orang yang beragama itu menjadikan agamanya hujjatan, sebagai hujjah, sebagai alasan, sebagai argumentasi untuk melawan muharabah. Muharabah itu seakan kata harb itu perang ya. Muharabah tidak memerangi ya, kalau di sini maksudnya untuk melawan ya, pemaknanya bisa dikatakan untuk melawan orang yang man khalafahu, yang berbeda pendapat dengannya. Faturaqud dima'u wa taduru ar-ruhal harbi bainahum ma ikhtilafil masalihi wal manafi baina zuhranihim ya. Lalu kemudian dengan segala perdebatan dan perselisihan itu bahkan sampai tertumpahlah darah dan juga terjadilah peperangan dan peperangan seiring dengan makhtilafil masalih, seiring dengan berbagai maslahat-maslahat yang diyakini ada, wal manafi' dan manfaat-manfaat yang ada di sebenarnya mereka perjuangkan baina zuhranihim. Jadi itu paragraf pertama, Bapak Ibu. Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi mengutipkan pandangan-pandangan sebagian orang atau banyak orang yang mempertanyakan untuk apa agama ini kalau ternyata malah dengan adanya agama itu kok masih terjadi pertengkaran, permusuhan, bahkan masih ada orang yang tersesat, masih ada orang yang bertengkar, berdebat, berselisih, dan lain sebagainya. Nah itu di paragraf ini beliau baru menyajikan itu saja. Nah, dan ini masih dilanjutkan di paragraf berikutnya, masih dilanjutkan lagi syubhat-syubhat. Nah, ini yang dimaksudnya syubhat ya. Syubhat-syubhat atau keraguan-keraguan yang ditebarkan oleh sebagian orang, yang keraguan-keraguan itu masyhur, terkenal, tapi sebenarnya ada jawabannya. Nanti kita lihat jawabannya di paragraf berikutnya. Wa ma baluna nara jama'at ad-din al-wahidi yanqasimuna ala ba'dihim wa yata'assabu kullu fariqin ila madhhabihi wa mu'taqadihi fi fahmihi fayanfajiru بركان الشرور وتنشق العصا وتضرم نيران الخلافات وتعم الكروب وتغير القلوب والضمائر والنفوس. وما بالنا
Dan bagaimana pula kondisinya? Bal itu mirip-mirip dengan makna hal. Tapi kalau di sini maksudnya ya, lalu bagaimana pula kita memahami realitas wa ma baluna, bagaimana kita lalu memahami realitas bahwa kita masih menyaksikan nara jama'at ad-din, kita masih melihat nara dari kata ra'a yara, melihat jama'at ad-din, orang-orang yang berjamaah di dalam satu agama, jama'at ad-dinil wahid, ya, orang-orang di satu agama tertentu. Ini memang walaupun yang dimaksud sebenarnya adalah Islam, tetapi ini diumumkan bahasanya, tapi maksudnya adalah kaum muslimin di dalam agama Islam itu sendiri. Tapi jama'at ad-dinil wahid, ya, pemeluk suatu agama yang sama, kira-kira begitu bahasa yang lebih gampang dicerna mudah-mudahan. Tapi yang qasimuna ala ba'dihim, tapi mereka masih terkotak-kotak, ya, yang qasim, yang qasama, yang qasimu, kata qasama yaqsimu, kemudian penambahan beberapa huruf jadi yang qasama yang qasimu, yang qasimuna ala ba'dihim, mereka terbagi-bagi. Qism itu bagian, al-qismul awal, qismul tsani, yang qasimun terbagi-bagi, alias kalau di sini bisa diartikan terkotak-kotak. Yang qasimuna ala ba'dihim, terkotak-kotak, berkelompok-kelompok, satu kelompok yang lain. Wa yata'assabu, ta'assabu artinya ta'assub itu asabiyah, fanatik, dan mereka sangat fanatik. Wa yata'assabu kullu fariqin ila madhhabi, dan setiap kelompok sangat fanatik dengan madhabnya sendiri, wa mu'taqadihi, dan dengan keyakinannya sendiri, fi fahmi fa yanfariju bi rikani syurur, lalu kemudian terjadilah keburukan demi keburukan, wa tanshaqqul 'asa, dan kemudian terpecahlah. Asa ini artinya tongkat, tapi maksudnya di sini terpecahlah persatuan umat, ya. Wa tadrumu niranul khilafat, lalu kemudian berkobarlah niran itu jamak dari nar, niranul khilafat, api perpecahan, ya. Wa ta'ummul kurubu, ta'ummu dari kata amma ya'ummu, am itu umum, awam, orang umum. Ta'ummu artinya terjadilah secara masif, ya, al-kurubu wa taghayyurul qulub, wa taghayyurul qulub, terjadilah berbagai masalah dan problem, kemudian hati, al-qulub wa dhamair wa nufus, itu maknanya kalau dalam bahasa kita mirip lah, artinya hati juga, al-qulub itu hati, dhamair itu juga hati, an-nufus itu jiwa, ya. Jadi maksudnya dengan kenapa kenyataannya, kenapa meskipun ada agama, bahkan orang dalam satu agama, tetapi mereka masih bertengkar, bermusuhan, sampai kemudian hati, jiwa, dan pikiran manusia itu menjadi, orang-orang dalam satu agama itu bahkan berpecah belah satu sama lain. Itu lebih kurang pemahamannya, pemahaman paragraf ini. Wa ma baluna nara al-qulub wa qad mala'aha الطمع والجشع والاعتداء وحب الشر والبعد عن الخير إلى غير هذا من ضروب الفتن وصنوف الشرور وأنواع الشقاء والبلاء ودواهي الدهماء. Lalu bagaimana pula penjelasannya ketika kita melihat bahwa al-qulub, hati-hati itu ternyata masih dipenuhi oleh waqad mala'aha itu artinya dipenuhi oleh at-tama'u wal jashu' wal i'tida', masih banyak hati-hati manusia ini meskipun mengaku beragama, tapi kenapa masih ada keserakahan, masih ada iri dengki, hasad, masih ada permusuhan, masih ada orang yang menyukai perbuatan jahat, hubbus syarri, wal bu'du 'anil khair, masih ada orang yang menyukai perbuatan yang jahat dan menjauh dari kebaikan. Dan begitu seterusnya, sehingga kemudian terjadilah fitnah-fitnah, terjadilah beragam bentuk syurur, ya, syurur keburukan. Syurur itu jamak dari syarr, dan berbagai bentuk kesulitan, bala, bencana, dan masalah-masalah lainnya. Nah, seperti itu. Nah, masih dilanjutkan lagi. Satu paragraf lagi ini masih ya, ini yang disebut dengan syubhat tadi, ya. Hal-hal yang meragukan, yang kemudian oleh banyak orang dianggap itu sebagai sesuatu yang menjadi tantangan terhadap keberadaan agama. وَمَا بَالُنَا نَرَى الدِّينَ الَّذِي تَقُولُ أَنَّهُ
ملاك جميع الأمور وسياج يحوط بجميع مصالح الإنسان في جميع الأحوال في كل زمان ومكان اتخذوا منه سببا للمنازعات والمشاغبات. Ya. Lalu bagaimana pula kita bisa memahami ketika kita menyaksikan bahwa agama yang dianggap sebagai malaku jami'al umur bisa menjadi solusi bagi seluruh masalah, wasiyajun yahutu jami' masalah insan, dan juga dengan agama itu kemudian segala urusan bisa diselesaikan dimanapun dan kapanpun, tetapi yang terjadi ittakhadhu minhu sababan, tapi dijadikan itu oleh banyak orang sebagai sebab lil munazaat wal musyaghabat, untuk bertengkar, untuk berselisih paham, untuk berdebat satu sama lain. Nah, itu syubhat-syubhat yang banyak dibicarakan orang tadi, rubba qail, ya, banyak orang membicarakannya. Nah, sekarang naqul. Maka Syekh Ali Ahmad Al-Jujawi akan memberikan jawabannya. Dan disinilah kitab ini, relevansi judul kitab ini sebagai Hikmatut Tasyri' wa Falsafatu. Ya, memang sejak sebagaimana kita bahas dari awal, kitab ini mencoba menyajikan pembahasan tentang hikmah dari syariat itu, termasuk kemudian juga ketika orang mempertanyakan sebenarnya agama ini untuk apa kalau malah tetap terjadi begitu banyak masalah dalam kehidupan. Nah, kita katakan atau kita jawab seluruh syubhat-syubhat itu, jawab keraguan-keraguan yang tadi disampaikan itu, yang dibicarakan oleh banyak orang itu, kita jawab begini. Ruwaidan ayyuhas sa'i. Ruwaida itu artinya sebentar, santai. Coba tenang dulu. Tenang wahai ayyuhas sa'i, wahai orang yang bertanya, wahai penanya, wahai orang-orang yang mempertanyakan masalah ini. Ya'lam anna kulla ma yaqa'u wa yahduthu min hadzal qabili fa innahu waqa'a wa hadatha ba'da zaman ar-rusul alaihi wassalatu wassalam wa inqidha'i hayatihim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya semua yang terjadi itu, semua masalah yang tadi disebutkan itu, permusuhan, pertengkaran, masih ada darah yang tertumpah, masih banyak orang menyukai keburukan dan sebagainya, itu terjadi. Fa innahu waqa'a wa hadatha, itu terjadi ba'da zamanir rusul, setelah periode kehidupan para rasul, wa inqidha'i hayatihim, dan ya berakhirnya kehidupan mereka, artinya setelah para rasul itu wafat. Waqa'a ad-dinu baina qaumin la yafhamuna ma'nahu liqusurin fil idraki min asli al-fitrati aw man adallahumullahu ala ilmin min ahli al-'inad wal bid'ah. Ya. Jadi yang terjadi itu, semua yang disebutkan di atas tadi itu, permusuhan, perdebatan, bahkan sampai bertumpah darah dan sebagainya, itu terjadi di antara baina qaumin, di antara orang-orang, di antara kaum, di antara masyarakat yang la yafhamuna makna, yang tidak memahami makna agama, liqusurin fil idrak, karena kusur, ya, kusur itu jamak dari qasrun liqusurin fil idraki min asli fitrah. Qasar, jamak qasar, Bapak Ibu tentu sangat hafal. Jamak qasarnya meringkas, memendekkan, polisinya maksudnya kekurangan. Karena kurangnya liqusurin fil idraki min asli fitrah. Karena kurangnya pemahaman mereka, pengetahuan mereka min aslil fitrati, dari asal situasinya, penciptaan mereka yang memang karena awalnya tidak memahami, atau man adallahumullahu ala ilmin, atau itu terjadi pada orang-orang yang memang Allah biarkan mereka tersesat, meskipun mereka sebenarnya sudah mengetahui, tetapi karena mereka membangkang, min ahlil ainadi wal bid'ah, karena mereka membangkang dan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Awil ladzina yughaluna fi, atau pada orang-orang yang memang berbuat ghulu. Yughalun artinya orang yang berghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Awil ladzina lam yamtazij hubbuhu bi qulubihim, atau terjadi pada orang-orang yang lam yamtazij hubbuhu bi qulubihim, belum merasuk ke dalam hati mereka cinta terhadap agama. Wa daqat sa'atu uqulihim an fahmi ma fihi min al-hikam al-balighah wal asrar al-khafiyyah. Karena itu kemampuan akal mereka menyempit, ya. Di sini daqat itu menyempit. Daqa yadhiqu itu artinya menyempit. Sa'ah itu dari kata wasa'a yas'u, artinya
ke lapangan, ya wasi' adalah sesuatu yang lapang, tapi di sini diartikan kemampuan akal mereka. Kemampuan akal mereka karena belum merasuk kecintaan yang mendalam terhadap agama itu, maka akal mereka tidak mampu untuk memahami, ya, wadaqat sa'atu khulim an fahmi ma fihi min al-hikam, sehingga tidak mampu memahami apa yang ada di dalam agama itu min al-hikamil balighah, ya, tentang hikmah-hikmah yang sebenarnya sangat nyata. Nah, di sini Bapak Ibu, kita disinilah kemudian semakin banyak kita membaca kitab gundul, ya, atau baca tulisan-tulisan ala tanpa syakal, tanpa baris seperti ini, semakin kita kemudian akan terasah feeling kita untuk membaca ini, bacanya apa? Apakah minal hukmi, di sini ya, apakah minal hukmi atau hikam atau hakam atau apa? Karena dia bisa dibaca hakam, bisa minal hakami, bisa dibaca minal hakam, bisa juga dibaca minal hukmi, tapi juga bisa dibaca minal hikami. Maka tetapi bacaan yang benar adalah minal hikamil balighah, karena pertama judul kitab ini sendiri adalah hikmatut tasyrih, ya. Dan nanti juga bisa dikaitkan dengan kata wal asrarul khafiyah. Asrar itu artinya rahasia-rahasia. Maka kalau itu berarti di sini minal hukmi, di sini maksudnya tidak mungkin dibaca minal hukmi, juga tidak mungkin dibaca minal hakami, pasti dibaca minal hikam. Hikam itu jamak dari hikmah, hikmatun, hikmatani, hikam. Nah, jadi padahal susunan hurufnya persis sama, ha, kaf, mim. Nah, tetapi cara membacanya mesti berbeda. Nah, bagaimana kita tahu cara membacanya berbeda? Itu dilatih dengan, itulah yang kita latih dengan terus banyak-banyak membaca kitab seperti ini, dan juga tentu terus mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, kaidah qawaid sharf, qawaid nahwi, dan seterusnya, gitu ya. Maka itu terjadi karena kemampuan akal mereka sedemikian sempit untuk bisa memahami apa saja hikmah-hikmah minal hikamil balighati, hikmah-hikmah yang sebenarnya sangat jelas, wal asrarul khafiyah, dan rahasia-rahasia tersembunyi di balik setiap syariat di dalam agama itu. Fa'awwalu ala ghairi ilmin, maka mereka kemudian mentakwilkan tanpa ilmu. Ma arada syari'ul hakim wa lam yatasarrafu fihi kama kana yatasarrafu ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Nah, dan mereka menafsirkan awalu, dari kata awwala yu'awwilu ta'wil, ya, mereka mentakwilkan atau menafsirkan masalah-masalah agama itu tanpa ilmu, berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh asy-syari'ul hakim, Allah sang pembuat syariat yang maha bijaksana. Wa lam yatasarrafu fihi, dan mereka juga tidak bersikap berperilaku sebagaimana perilakunya para rasul alaihi wassalam, semoga Allah melimpahkan salawat kepada mereka. Wa man sara ala sunnatihi wa nahjihim wa nasaja ala minwalihim fi taqrir haqa'iq usulihi wa furu'ihi. Wa li ajli taqdir hadhihi an-nazariyyati min al-fahmi naqul, dan mereka tidak, tadi ini masih lanjutan, dan mereka tidak berjalan di atas sunnah-sunnah yang sudah diwariskan oleh para nabi itu, tidak berjalan di atas manhaj mereka, tidak menggunakan metode para nabi dan rasul itu ketika memutuskan sesuatu untuk menemukan hakikat-hakikat dari masalah-masalah yang pokok ataupun masalah-masalah yang cabang dan urusan agama. Nah, untuk menetapkan hal itu, wali ajli taqrir hadhihi an-nazariyah min al-fahmi naqul, maka untuk menegaskan bagaimana kita memandang masalah ini untuk bisa kita pahami dengan baik, naqul, maka kita akan katakan, ya, ini penjelasan lebih lanjutnya, inna manzilatar rusuli manzilatul aqli lil insan bal wa arqa min dhalika wa innana nara al-jumhur al-'azima min an-nas yudrikuna biwasitati al-basar al-manzar al-qabiha wal manzar al-hasana wa yufarriquna bayna at-tariq as-sahli wa at-tariq al-wa'ri walakinnahum la qad yukhti'una fi at-tamyiz bayna al-hasani wal-qabih. Inna manzilatar rusul, ya, inna manzilatar rusul, sesungguhnya posisi para rasul itu, ini sekali lagi Syekh Ali Ahmad Al-Jawi mencoba menjelaskan dengan rasionalisasi yang beliau coba buat, gitu ya, agar bisa kita pahami. Sesungguhnya posisi para rasul itu seperti manzilatul aqli, seperti posisi akal pada manusia. Bal huwa arqa min dzalik, dan tentu saja
posisi para rasul yang itu jauh lebih tinggi dari itu. Tetapi kira-kira seperti itulah penggambarannya atau perumpamaannya. Wa innana naral jumhur azim, dan kita mengetahui bagaimana manusia umumnya, ya, jumhur umumnya manusia yudrikuna biwasatil basari, bisa mengetahui sesuatu itu dengan menggunakan al-basar, penglihatannya, untuk mengetahui al-manzar al-qabih wal manzar al-hasan, untuk mengetahui mana yang baik, pandangan-pandangan yang baik atau sesuatu yang dipandang baik, wal manzar qabih, maaf, al-manzar al-qabih artinya hal-hal yang buruk, pemandangan-pemandangan yang buruk, wal manzar hasan, dan pemandangan-pemandangan yang baik. Wa yafarriquna baina at-tariq as-sahl wa tariq al-wa'ar, dan kemudian mereka mengklasifikasikannya dengan cara yang mudah. Tetapi meskipun demikian, mereka kadang-kadang juga masih salah dalam membedakan mana yang baik dan yang buruk. Imma li-ihmalin aw li-jadin wa inadin fi nufus wa laqama alfu dalil ala khata'ihim. Baik karena mereka kadang-kadang meremehkan sesuatu, atau mungkin karena pembangkangan yang mereka lakukan di dalam hati mereka, meskipun bahkan sebenarnya sudah didatangkan alfu dalil, walau qama alfu dalil ala khata'i, meskipun sebenarnya sudah dihadirkan 1000 dalil untuk menunjukkan kesalahan yang mereka lakukan. Fannaqsu laysa min jihad din, maka karena itu kesalahannya atau kekurangan bukan min jihad din, bukan datang dari agama, bukan dari sisi agamanya, bal min jihatil qa'imina bihi wadda'ina ilaihi alladhina yudkhiluna fihi ma laysa minhu wa yakhrijuna minhu ma huwa min al-qawa'id al-asasiyah. Jadi kesalahannya bukan pada agama itu sendiri, tetapi kesalahan yang kemudian membuat terjadi masalah-masalah yang seperti disebutkan tadi itu terjadi pada min jihatil qa'imina bihi, pada orang-orang yang al-qa'imina bihi wadda'ina, pada orang-orang yang mengamalkan agama itu sendiri, dan juga pada orang-orang yang menyeru kepada agama itu, para dai-dainya, yang apa? Yang alladzina yudkhiluna fi ma laysa minhu, yang memasukkan ke dalam agama itu apa yang sebenarnya bukan bagian dari agama itu, wa yukhrijuna minhu ma huwa min al-qawaid asasiyah, dan di sisi lain malah mereka yukhrijuna minhu, mengeluarkan dari agama apa yang sebenarnya merupakan min al-qawaid asasiyah, mereka sebenarnya merupakan kaidah-kaidah yang mendasar dan pokok dari masalah agama. Walam nasma' anna rasulan min ar-rusul alaihi wassalam jaa bidinin naqisin ghairi wafin bihajat al-bashar. Dan kita tidak pernah mendengar bahwa ada seorang rasul datang membawa agama yang kurang, yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Wa innamal ahwa wal qusur wa ajaz al-madariku kullu dhalika kana sababan fi kulli ma yaqa'u bainan nasi min al-munaza'ati wal musyawabat. Tetapi yang terjadi adalah karena kekurangan-kekurangan, wa innamal ahwa, ya, dan sebenarnya adalah karena faktor hawa nafsu, ya, dan kemudian kekurangan-kekurangan serta kelemahan-kelemahan yang terjadi pada proses manusia berusaha untuk memahami agama, itulah yang menjadi sebab fi kulli ma yaqa', yang menyebabkan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta perdebatan di antara manusia. Allahumma illa alladhina anara Allahu basairahum binuri hikmah. Ya Allah, ini gaya bahasa, ya. Tentu saja, jadi kata Allahumma di sini itu maksudnya untuk, ya, menunjukkan pelibatan Allah pada penekanan yang disampaikan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jazawi pada kalimat yang beliau yakini. Jadi untuk itu, ya, maka sebenarnya semua yang ada tadi itu, penjelasan sebelumnya tentang orang-orang yang bertengkar, berselisih paham dan sebagainya, itu bahkan sampai tadi di awal sampai terjadi pertumpahan darah, itu tidak akan terjadi pada orang-orang yang anarallahu basairahum binur hikmah, yang Allah terangi, ya, anara itu dikatakan anara yuniru, seakan dengan kata nur, nara yanuru, nuran, nauran menuran, anara yuniru itu artinya menyinari, munir artinya yang menyinari, yang jelas, yang maka orang-orang yang anarallahu basairahum binur hikmah, orang-orang yang Allah terangi basairahum, ya, pikiran mereka dan jiwa mereka dengan nur hikmah, dengan cahaya hikmah, maka mereka tidak akan termasuk dalam golongan orang-orang yang tadi, yang
yang menyimpang perilakunya. Walidza yaqulullahu ta'ala wa asdaqul qailin. Karena itulah kemudian Allah berfirman yang kita pahami dari firman Allah wa asdaqul qailin, dan Allah itu asdaqul qailin, asdaq ya, zat yang paling benar perkataannya. Apa kata Allah? Ini firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 26 ya, Bapak Ibu. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah membiarkan tersesat banyak orang, wa yahdi bihi katsiran, dan Allah juga menunjuki banyak orang ya, dengan cahaya hidayah. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dan tidak ada yang Allah biarkan tersesat kecuali orang-orang yang al-fasiqin, orang-orang yang fasik ya. Orang-orang yang sebenarnya sudah mengetahui kebenaran tapi mereka mengingkari kebenaran itu karena nafsu, orang fasik ya. Baik. Nah, berikutnya wala yuqalu innal ladzina dhaqat sa'atu uqulihim an idraki fahmil muradi an asrarid dini al-hanif dakhilina fi adadi haula'il fusaq wa innama hum fariqun akhar awwalud din bihasabi quwwati madarikihim wa afhamihim. Dan tidak kita katakan bahwa orang-orang yang lemah kemampuan akal mereka untuk memahami maksud dari rahasia-rahasia an asrariddin, rahasia-rahasia agama al-hanif yang lurus ini, termasuk dakhilina fi adadi haula al-fusaq, mereka tidak masuk dalam golongan orang-orang yang fasik. Sementara karena mereka adalah wa innamahum, mereka itu adalah fariqun akhar, ada kelompok yang lain lagi yang kerjanya tadi awwaluddin, menafsirkan agama, mentakwilkan agama bihasabi quwwati madariki mafhum, dengan apa yang ada, dengan kemampuan analisa yang mereka bisa lakukan. Baik. قد عرفت أن كل ما يقع من الاختلافات وما يحدث من البدع في شيء إنما وقع ذلك بعد زمن الرسل عليهم الصلاة والسلام لأسباب التي أوضحناها. Ya. Maka Anda sudah mengetahui, qad arafta, engkau sudah mengetahui, wahai pembaca ya. Jadi artinya Syekh Ali Ahmad Jawi berbicara kepada pembaca, qad arafta, engkau sudah mengetahui atau Anda telah mengetahui, anna kullama yaqa' min al-ikhtilafat wa ma yahdithu min al-bid'ah fi syai'in innama waqa'a dhalika ba'da zaman ar-rusul alaihi wasallam wa lil asbab allati awdahnaha. Perbedaan-perbedaan itu, pertengkaran-pertengkaran itu terjadi, dan juga segala bid'ah ya, hal-hal baru yang dibuat-buat yang tidak berdasarkan dalil ya, itu terjadi setelah ba'da zaman Rasul, setelah zamannya para rasul ya, alaihi wassalam, semoga sallallahu terlimpah kepada mereka. Lil asbab allati awdahnaha, karena sebab-sebab yang sudah kami jelaskan. Wa illa fa inna kulla syar'in yaji'u bihi kullu rasulin yakunu kamilan wafiyan bihajat al-insani fi kulli zamanin wa makan. Dan sesungguhnya wa illa di sini sudah untuk diterjemahkan, tetapi intinya ada wa illa dan kecuali ya, tetapi sebenarnya ini penegasan untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya fa inna kulla syar'in, sesungguhnya setiap syariat itu datang yaji'u bihi kullu rasul, yang dibawa oleh setiap rasul itu yakunu kamilan wafian, sebenarnya adalah sistem kehidupan yang kamilan wafian, yang sempurna dan lengkap, dan yang mencukupi, yang mampu mencukupi bihajatil insan, mencukupi segala kebutuhan manusia fi kulli zaman wa makan, di setiap waktu dan tempat. Baik, terakhir, idza arafta dzalika faqad irtafa'a al-ishkal wa 'urifa masdarud da'i wa ma yahtaju bihi min ad-dawa. Ya. Idza arafta dzalik, maka apabila Anda telah memahami itu, faqad irtafa'a al-ishkal, maka tidak ada lagi yang meragukan, tidak ada lagi yang membingungkan. Ishkal itu sesuatu yang menyulitkan, alias membuat ragu atau membuat kita tidak mengerti sebagai ishkal. Ketika kata ashkala yushkilu, mushkil, ishkal itu isim masdarnya, sesuatu yang menyulitkan atau yang bikin bingung, ragu. Wa urifa masdarudda, dan kemudian kita sudah mengetahui urifa. Nah, di sini karena tidak kita temukan fa'ilnya, maka
hanya mungkin dibaca di sini wa urifa, dan diketahuilah masdarud da, dari mana sumber penyakitnya. Artinya sudah kita ketahui dari mana, sudah diketahui dari mana sumber masalahnya. Wa ma yahtaju minad dawa, dan juga kemudian sudah kita ketahui apa yang dibutuhkan, obat apa yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit itu, penyakit kebingungan atau ketidaktahuan atau ketidakmampuan menjawab syubhat-syubhat yang tadi disebutkan di beberapa paragraf awal tadi. Hadanallahu wa iyyaka, semoga Allah menunjuki kami, saya yang menulis ini, kata Syekh Ali Al-Jarjawi, wa iyyaka, dan semoga Allah juga menunjuki engkau ila fahmi ma'rifati haqiqatid din, ila fahmi ma'rifati haqiqatid din. Ini idhofah ya, idhofah yang banyak ini. Ila fahmi ma'rifati haqiqatid din. Ini kata majmu' yang panjang, 4 kata. Ila fahmi ma'rifati haqiqatid din. Semoga Allah menunjuki saya dan engkau dan Anda, menunjuki kita semua untuk bisa memahami ma'rifati, untuk bisa memahami maksud hakikat agama. Wa ja'alana jami'an min ahli yaqin. Dan semoga Allah jadikan kita semua, ja'alana, bukan wa ja'alna tentu ya Bapak Ibu. Nah, sekali lagi di sini kita kemudian insya Allah pelan-pelan kemudian akan menjadi tahu, bisa membedakan mana ini bacanya wa ja'alna kah atau wa ja'alana. Yang jelas tentu tidak waja'alna, karena kalau waja'alna menjadi rancu kalimat ini, karena dari awal sudah kita sudah sangat jelas mesti bacanya hadana Allah, itu fi'il madhi. Maka waja'alna itu juga dia mesti ma'tuf, karena dia ada waw ya, waw ataf, maka mesti dia mesti satu model dengan yang mengawali kalimat ini. Mohon maaf, saya sedikit mencontohkan dengan bacaan yang sebagian orang keliru membaca, yang misalnya seperti ini Bapak Ibu, sallallahu alaihi wasallam ya, sallallahu alaihi wasallam, itu jelas kan? Tetapi dalam bacaan yang agak panjang, ada orang kemudian membacanya setelah berbagai kalimat sallallahu alaihi wasallim, dibaca begini. Itu tidak tepat ya, karena tadi di awal sudah sholla, itu fi'il madhi, maka mesti fi'il setelahnya juga fi'il madhi juga, kawasallam. Jadi jangan kemudian yang satu fi'il madhi kemudian kalimat sesudahnya menjadi fi'il amr. Kalau salim itu fi'il amr, maka sallallahu alaihi wasallam pasti wa baraka wasallam ya. Maka misalnya sallallahu alaihi wasallam, atau kalau ada kata wabaraka juga itu wabaraka wasallam, maka jangan wabarik wasallim, karena sebelumnya shalla, kecuali kalau wasallillahumma ala Muhammadin wabarik wasallim. Kalau wasallillahumma kan jelas beda shalla dengan sholli. Kalau shalla masih ada ya-nya, kalau sholli nggak ada ya-nya, berarti itu adalah fi'il amr. Wasallillahumma ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu karena sholli fi'il amr yang adalah doa di situ, maka baru ujungnya wa barik wa sallim. Jangan kalau wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, kalau sallallahu maka mesti wa baraka wa sallam, sehingga kemudian dia mutabaqah. Maka di sini juga begitu. Hadanallahu wa iyyaka ila fahmi ma'rifati haqiqatid dini wa ja'alana jami'an min ahli al-yaqin. Dan semoga Allah juga menjadikan kita semua min ahli al-yaqin, termasuk dalam golongan orang-orang yang meyakini ya, memiliki keyakinan yang mantap, yang kokoh dan kuat tentang pentingnya agama ini, tentang kepastian kebenaran agama ini, dan tidak ada satupun yang layak membuat kita ragu tentang kebenaran Islam ini dengan seluruh syariatnya ya, bijami'i usulihi wa furu'ih, dengan segala hal-hal pokok dalam agama ini dan juga hal-hal yang cabang, karena sungguh semuanya sudah sangat jelas selama kita mau bersungguh-sungguh terus mempelajari Al-Quran dan sunnah dengan mengikuti tentu penjelasan para ulama ya. Kita ulangi lagi Bapak Ibu, ketika kita bicara Quran dan sunnah itu maksudnya tentu dengan perantaraan penjelasan para ulama, bukan Quran dan sunnah saja, karena sudah sering bisa kita sampaikan bahwa ada sebagian orang yang ingin
katanya ingin kembali pada Quran Sunnah, tapi lalu menyimpangi peran ulama, dan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Yang mereka lakukan justru mereka sebenarnya sedang menonjolkan ulama mereka, tapi menggunakan jargon kembali pada Quran Sunnah. Tapi sebenarnya dengan menggunakan pendapat ulama mereka, gitu. Karena bagaimanapun ketika mereka bicara itu juga menggunakan merujuk pada ulama-ulama mereka sendiri, gitu. Nah, ini yang tentu tidak fair ya, tidak tepat. Baik, jadi seperti itu Bapak Ibu, ini subbab tentang syubhatun masyhurah. Ya, sudah kita baca beberapa paragraf. Mudah-mudahan bisa kita pahami maksudnya, bahwa segala pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa masih ada orang-orang yang bertengkar, selisih paham, bahkan sampai bermusuhan, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah, padahal agama sudah ada, bahkan mereka mampu beragama, bahkan mereka dalam satu agama itu sendiri. Maka jawabannya, kesalahannya bukan pada agama itu, kesalahannya ada pada orang-orang yang mengamalkan agama itu sendiri, karena terbatasnya pemahaman mereka, karena mereka tidak bersungguh-sungguh belajar Islam, karena mereka tidak bersungguh-sungguh menganalisa syariat, dan juga karena ada sebagian para dai yang menyeru kepada pemahaman-pemahaman itu justru memperturutkan hawa nafsunya ketika mereka memiliki motif-motif tertentu ketika menjelaskan agama, tidak murni untuk betul-betul mengajarkan Islam, dan karena itu kemudian mereka tersesat ya, dan juga menyesatkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi kami sangat senang bila ada banyak pertanyaan ya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu tanya, baik yang sudah pernah bertanya atau sering bertanya, ataupun yang belum bertanya atau berkomentar. Di teman-teman yang akan datang, kami sangat senang sekali Bu, pertanyaan langsung maupun ditulis di kolom chat atau di grup ya, di grup WA. Bapak Ibu yang belum bergabung di grup WA, kami mengundang sekali lagi, sangat berharap dan senang sekali kalau Bapak Ibu berkenan untuk bergabung di grup WA, karena banyak informasi juga atau hal-hal juga kita sampaikan di situ, dan kita bersilaturahim juga di situ. Jadi grup WA-nya sudah ada linknya di kolom chat, dan juga sudah ada di grup di chat. Jadi Bapak Ibu, nanti juga seandainya ada hal-hal yang perlu untuk dibahas, bisa juga disampaikan di grup WA. Insya Allah mudah-mudahan kita atur waktunya sedikit rupa, sehingga mungkin juga ada pembahasan yang terkait dengan pertanyaan yang disampaikan di grup WA, atau juga yang disampaikan secara japri ke saya pribadi. Baik, mari Bapak Ibu kita tutup majelis virtual kita ini dengan sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.